video di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka untuk lebih mempromosikan ya. Dan juga cinta atas culture yang ada di Indonesia. Oh, jadi bikin video ini bukan hanya keindahan alam ya, tapi ada budayanya juga. Iya, boleh diceritain gak sih? Karena kalau zaman saya dulu nggak ada ya. Ini yang dinantikan bahwa seorang perempuan itu boleh kita pintar, tapi jawaban-jawaban kita itu benar-benar itu menunjukkan karakter kita, benar nggak sih? Kalau kita sombong, keluarnya ya sombong, ada lah. Itu percaya nggak sih? Iya. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, itu yang disebut inner beauty. Kalau kita lihat kan banyak sekali mereka masih muda tapi ada yang narkoba, ada yang mungkin terlibat dalam prostitusi online. Pesan Ayu untuk teman-teman semua yang di luar sana, percayalah pada iman kita masing-masing. Karena di saat kita ingat Tuhan, kita ingat mana yang baik dan mana yang benar. Hai guys, ini pasti yang millennials nih lagi pada berpikir-pikir ya, ini kayak kalau gue punya cewek kayak siapa ya? Ya pasti harus yang cantik, yang inner beauty, yang pinter, yang menyenangkan. Siapa lagi ya kalau bukan seorang perempuan yang cantik yang di sebelah saya? Siapa lagi kalau bukan Putri Indonesia 2020, Ayu Maulida. Yeay! Halo! Ayo dong, gimana sih kalau halonya seorang Putri Indonesia pasti beda deh. Gimana? Silakan. Halo, pasti introduction. Kayak yang biasa lah, kayak yang waktu pemilihan. Oke. Silahkan. Halo, saya Roro Ayu Maulida Putri Indonesia 2020 berasal dari Jawa Timur. Hidup Jawa Timur karena saya juga orang Surabaya. Iya, atau Surabaya ya nih kayaknya. Surabaya ya. Jadi apa kabar Ayu? Baik, Kakak. Ini saya kemarin nontonnya di TV. Ini orang udah tinggi banget. Begitu aslinya tinggi banget. Coba lihat tuh kalau berdiri guys tuh. High heel saya coba dan ini tidak pakai stiletto sama sekali. Jadi gimana Yu rasanya menjadi seorang putri Indonesia, memakai mahkota, memakai ini kayaknya impian lama ya, putri Indonesia. Gimana rasanya? Gimana? Kakak kan juga, ini kakak senior loh ini. Ini Putri Indonesia 26 tahun yang lalu, beda ya sama yang sekarang. Gimana rasanya? Jadi rasanya tentu senang banget nih Kak. Akhirnya alhamdulillah cita-cita yang emang diinginkan tuh bisa tercapai. Tentunya dengan itu semua awal dari karir yang akan ke depannya, dan sebenarnya itu juga buah dari kerja keras yang memang sudah lama nih dipupuk, tidak hanya sekali dua kali. Jadi dalam arti memang itu dicita-citakan dan diperjuangkan gitu. Kadang kan ada yang, oh awalnya Ayu nggak niat nih Putri Indonesia, mungkin ada yang mengira seperti itu. Tapi kalau ini memang itu adalah salah satu tujuan dari goals Ayu. Jadi guys, tadi aku sudah dengar dari Ayu sendiri, rupanya dia tuh pernah coba ikut tahun 2016 ya. Dan pada saat itu fail. Tapi ternyata 2020 dia maju lagi dan menjadi Putri Indonesia. Kenapa sih kok udah gagal masih mau lagi? Sama lagi Putri Indonesia. Kenapa? Itu obsesi apa impian apa gimana? Semuanya kayaknya. Semuanya satu ya. Jadi apa yang membuat harus dapat gitu? Iya, karena yang pertama itu cita-cita. Ya seperti anak kecil kalau memang punya keinginan yang tinggi itu diperjuangkan 100%. Dan yang kedua, Ayu percaya bahwa di Putri Indonesia adalah merupakan platform untuk seluruh wanita di Indonesia mengembangkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak hanya ini Ayu mahasiswa kan waktu itu ya posisinya, terus baru lulus sarjana hukum dan hanya di hukum aja, dan atau mungkin Ayu sebelumnya profesinya modeling juga, hanya fokus di model aja. Ayu percaya bahwa kita itu wanita bisa lebih, nggak hanya model, nggak hanya sarjana aja, tapi kita itu bisa mengabdi, mendedikasikan diri untuk Indonesia, tidak hanya skala Indonesia aja, tapi untuk membawa nama harum Indonesia itu untuk di ajang internasional. Dan apalagi kalau bukan Putri Indonesia. Benar. Karena kita pemegang license ya untuk Miss Universe page ya. Jadi itu, tapi kalau aku ya bukannya dukun ya guys. Tapi kalau aku ngelihat secara personal nih, kalau
nanti guys ketemu yang namanya Ayu Maulida alias Ayuma ya, namanya Ayuma ya. Iya, panggilannya Itu Ayuma. orangnya menyenangkan banget, jawani banget, dan ternyata memang Ayu ini punya minat yang banyak banget. Jadi dia segudang prestasi juga, pengen jadi apa waktu itu? Amin. Karena ketinggian nggak jadi Paskibra. itu yang belum kesampaian ya. Iya. Dan ternyata juga minat di bidang politik. Jadi memang perempuan Indonesia harus yang kayak gini ya, punya cita-cita setinggi langit dan mau capek-capek untuk mengupayakan. Benar. Jadi bagaimana suka duka menjadi putri Indonesia di pandemi? Kan banyak yang terhambat dong, Iya. beda dong jadinya. Gimana? Kesel kah atau justru malah jadi penyemangat? Nanti kalau Miss Universe pageant gue harus menang, apa aja persiapannya? Ya, kalau ngomongin tentang perasaan, suka dukanya tentunya disyukurin aja. Oh, Karena tetap. pasti kan akan ada hikmahnya. Kita nggak tahu takdir Tuhan, entah apapun itu jalannya. Yang pasti ada hikmahnya, kita punya waktu persiapan lebih panjang, Kak. Lebih fokus gitu. Dan untuk harapannya ke depannya tentu untuk memberikan yang terbaik Indonesia, semoga mendapatkan kesempatan untuk place lagi, bisa seperti tahun lalu Frederica di top 10 atau bahkan lebih, atau bahkan bagaimana, itu semua semoga diusahakan yang terbaik dari Tuhan tentunya kan, karena semua punya takdir masing-masing. Dan untuk Miss Universe-nya sekali lagi ya, itu adalah suatu kompetisi di mana tidak hanya menunjukkan sosok kewanitaannya aja, tapi kita tuh juga mengangkat negara kita masing-masing. Jadi semoga nanti di ajang Miss Universe Indonesia semakin harum namanya, semakin dikenal di internasional. Tapi kayaknya sekarang persiapannya udah maksimal banget ya, terbukti udah bikin video di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka untuk lebih apa ya, mempromosikan ya. Dan juga cinta atas culture yang ada di Indonesia. Oh, jadi bikin videonya bukan hanya keindahan alam ya, tapi Iya. ada budayanya juga. Iya, Boleh diceritain gak sih? Karena kan zaman saya dulu nggak ada ya video-video gitu. Tapi ini menarik banget ya. Ini apa? Gagasannya dari mana? Apakah dari YPI atau bagaimana? Iya, jadi awalnya memang gagasan ini ada dari teman Ayu yang juga berdiskusi bersama. Akhirnya oke nih, kita bikin project, maunya adalah mengangkat Indonesia. Judulnya apa ya? Oke, kita bikin series, yaitu adalah The Beautiful Indonesia. Wow. Terus kita konsultasikan lah, tentunya semua tuh harus dikonsultasikan kepada yayasan, dan setelah discuss dan segala macam di ACC. Wah. Dan disupport 100% habis-habisan, dan semuanya ini bisa berjalan lancar. Alhamdulillah hasilnya memuaskan dari Jawa Barat dan juga Bali. Jadi udah berapa tempat nih? Ya, baru 2. Oh, baru 2? Ya, semoga aja nanti ke depannya kalau memang ada waktu yang memungkinkan, karena terlihat videonya hanya 3 menit, 4 menit, tapi prosesnya Iya, Masya benar-benar kayak bikin Allah. film loh guys. Ini katanya tadi ceritanya behind the scene-nya macam-macam ya ceritanya. macam-macam. Oke, jadi ini akan terus sampai nanti penyelenggaraan Miss Universe ya. Iya. Ini semacam apa berarti? CV kah atau hanya Ya, sebagai... itu semua termasuk dari video Ayu yang nanti video bisa Ayu, akan ya. diangkat saat mengikuti kompetisi. Termasuk mungkin nanti di bagian dari video profile kah, atau nanti di video-video yang mereka butuhkan, yang mereka require, bukan dari kegiatan aktivitas Ayuma selama menjabat di Putri Indonesia. Karena yang saya tahu memang Miss Universe itu mencari sosok ataupun menilai sosok untuk the next Miss Universe itu tidak hanya saat di karantina. Betul, tapi betul. Tapi juga sebelum-sebelumnya. dari sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi apakah dedikasi mereka mungkin terhadap negara mereka ataupun terhadap wanita, terhadap anak, itu semua mereka sudah memiliki. Tuh guys ya, nggak sia-sia kalau kita masih muda, masih cantik ya. Nanti kalau udah sesaya bingung loh mau ikut apa. Kan nggak ada ya emak-emak competition ya. Tapi intinya aku pengen tahu deh, Ayu bisa seperti ini tuh siapa yang mengarahkan? Apakah memang ini obsesinya mama atau obsesinya Ayu? Terus kalau memang udah jadi Miss Universe, apa yang Ayu akan lakukan untuk istilahnya membuat Indonesia lebih terkenal lah? Jadi yang pertama untuk menjadi Putri Indonesianya ya, itu memang dari diri Ayu. Dan kebetulan diawali dengan karir modeling yang awalnya justru ditentang sama mama. Oh, kenapa? Iya, karena mama tuh yang seperti apa ya,
lebih ke old style yang nggak boleh model itu nggak baik kayak Oh. gini segala macam apalah itu ya dengan dramanya dan dengan usaha saya ini untuk jadi ada tuh membujuk, drama-drama ya, membujuk mama sampai untuk boleh. bisa masuk ke dunia modeling pertama kalinya. Oke. Setelah lah masuk menjadi model, disitulah cikal bakal juga perjalanan Ayu untuk mendapatkan kesempatan lebih saat mengikuti kompetisi Putri Indonesia. Karena saya percaya ya, di dalam kita berkarir ataupun mengejar pendidikan, di situ adalah sekolah yang paling berharga kita menjadi pribadi yang lebih kuat Iya. dan siap untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang lebih besar. Iya. Jadi nggak stuck ya. Kalaupun misal Ayu ikut Putri Indonesia tanpa CV Ayu di belakang, tentunya bukan Ayu yang sekarang yang bisa Iya, dilihat. iya. Semua tuh proses ya. Jadi mau menang, mau kalah, sebetulnya itu adalah proses pembelajaran kedewasaan kita juga. Benar. Karena yang paling penting memang jadi Putri Indonesia tuh mental, guys. Kenapa? Karena dari dulu tahun 1994 yang pertama Indira Sudiro sampai saya sampai yang sekarang pro dan kontra itu biasa. Nah, Benar. cara menghadapi haters itu penting loh. Karena itu agak menyita perasaan ya. Gimana tuh, Yuk? Menghadapi haters. Iya, kan pasti ada dong, nggak mungkin lah nggak ada haters. Apalagi secantik ini loh guys. Gimana Yuk? Asikin aja. Oh, nggak maksudnya kan kadang-kadang kita orang kan nggak tahu kita. Gimana caranya supaya kita membalikan energi kita untuk ke haters bahwa kalian tuh nggak boleh seperti itu terhadap saya. Nah kan harus ada dong usaha Ayu apa? Kan nggak bisa diem-diem aja juga. Apa nunjukin dengan prestasi atau gimana? Nah, itu salah satu Oh, yang gitu? sudah dijawab. Jadi yang Ayu percaya dan Uh-huh. selalu Ayu ceritakan nih ke teman-teman Uh-huh. bahwa banyak kan pertanyaannya gimana sih Kak kalau ada haters atau apa-apa tuh aku juga insecure karena Iya, gitu. iya. Yang selalu aku bagikan adalah kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua orang juga. Jadi adalah kuncinya kita menjadi diri kita sendiri. Kita tahu segala kompetensi Iya. yang kita miliki, kapasitasnya seperti apa, baik buruknya. Kita mendengarkan kritik, of course, tapi kita harus tahu pilah yang mana. Dan pada akhirnya haters will always hate you, but lovers will always love you, Iya. ya kan? Nah dari situlah yang paling penting kita itu menjadi diri sendiri. Kembali lagi, karena kalau kita dengerin haters capek deh, gitu rasanya nggak ada habisnya. Jadi kayaknya Ayu ini nggak pernah marah ya guys, dan juga nggak pernah terpancing. Kayaknya itu modal juga ya, bahwa kalau kita kuat mentalnya, apapun ke depan kayaknya sih ringan-ringan aja. Sekarang Ayu kan sebagai milenial, masih umurnya nih di bawah Feral loh guys. Jadi aku nih kayak emaknya Ayu nih. Kan Tante, oh gitu. tante, tapi di sini nggak boleh pakai tante ya, tetap Nggak boleh. kakak, Kakak senior. Ayu, sekarang ini kayaknya millennials tuh terlalu rentan dengan yang namanya drugs ya. Oke. Message dari salah satu menjadi Putri Indonesia adalah kita kan mensosialisasikan bahwa say no to drugs. Ya. Kalau dulu zaman saya itu memang tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, bagaimana sekarang di tengah-tengah zaman yang seperti ini Ayu bisa menunjukkan prestasi? Padahal saya rasa pasti kan banyak tuh tawaran-tawaran, ayo dong yuk untuk menunjukkan eksistensi, kita ngedrugs sedikit gitu ya. Gimana caranya Ayu bisa melewati semua itu dengan tetap punya prinsip bahwa say no to drugs, dan kasih dong sosialisasi sedikit buat teman-teman kita yang lagi nonton. Iya, untuk yang sebelumnya juga nih Kak, untuk informasi bahwa memang Putri Indonesia juga merupakan duta anti narkoba. Tuh. Iya, jadi memang sangat selaras dan pesan Ayu untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, percayalah pada iman kita masing-masing. Karena di saat kita ingat Tuhan, kita ingat mana yang baik dan mana yang benar. Sebesar apapun godaannya, kita masih ingat bahwa Tuhan itu lebih besar lagi daripada segala godaan-godaan kecil yang ada di bawah. Godaan dunia Kalau memang itu ya. banyak kan orang itu mungkin teman-teman yang terjun ke sana karena Iya. kurang imannya mungkin atau lagi menerima cobaan segala macam. Ingatlah bahwa hai masalahku, kamu tuh nggak seberapa besar bahwa karena aku punya Tuhan yang lebih besar.
sering Ayu mendengarkan quote-quote seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa, kita lah yang memegang masa depan kita. Kita lah yang memegang arah tujuan hidup kita. Baik pun itu kita dalam keadaan jatuh ataupun bahagia, terkadang kita tuh selalu terlena. Terlalu bahagia, terlena, terlalu sedih juga terlena, itu nggak boleh. Terlalu sedih juga nggak boleh. Tapi kan terlalu galau nggak boleh juga ya. Nah, jadi orang tuh mesti proper ya semuanya ya. Tapi Ayu kan nggak semua orang, mungkin kadang-kadang kan iya karena saya kan broken home atau apa, banyak ya pergaulan. Gimana sih cara Ayu masih muda tapi tetap on the track? Apakah orang tua terlalu influence sehingga Ayu tetap on the track, atau sebetulnya Ayu tuh memang begitu orangnya, dewasa, bijak dan lain sebagainya? Apa gimana sih sebenarnya soal? Jadi memang alhamdulillah Ayu berada di keluarga yang sangat mensupport Ayu, baik itu dari luar dan dalam ya. Hal yang pendidikan, dari hal yang memang karir profesi Ayu, mimpi segala macam. Di luar itu pun juga Ayu memang memiliki cita-cita yang kuat gitu. Ayu modelnya adalah kalau memang mau A ya A, dikejar terus sampai kalau nggak bisa baru berhenti. Tapi dari kombinasi itu semua yang sesungguhnya paling besar adalah memang takdir Tuhan. Kembali lagi ya, sebesar apapun kita mencoba ataupun berusaha, kalau memang belum waktunya tidak akan terjadi. Nah, semuanya ini kombinasi yang tepat menjadikan Ayu yang sekarang menjadi Putri Indonesia 2020. Jadi emang udah benar-benar mateng. Jadi yang namanya jadi Putri Indonesia tuh guys, jangan salah, bukan karena Ayu cantik loh, bisa pernah, bener Ini nggak? cantik nih. Tapi karena inner itu, jadi inner beauty itu nggak bisa ada di sekolah, bener nggak Ayu? Ya. Dari pengalaman hidup. Benar. Nah, boleh nggak Ayu share, kenapa Ayu yang kedua ini tahun 2020 bisa sukses? Mungkin bagi yang nonton kan, siapa tahu berapa tahun lagi pengen jadi Putri Indonesia dan sekali ikut sukses. Apa sih tips and triknya gitu? Iya, untuk tips and triknya buat teman-teman harus tahu apa sih Putri Indonesia itu. Apa sih tujuannya menjadi Putri Indonesia? Karena kalau kita tidak tahu arah tujuan kita tuh tersesat gitu. Mungkin orang hanya menilai Putri Indonesia untuk eksistensi. No, tidak hanya sekedar stepping itu. stone. Ya benar. Itu justru di luar dari sana. Jadi Putri Indonesia itu tanggung jawabnya sangat besar. Sungguh semuanya itu sangat tertata. Jadi bila memang ready, ya you join with that and really 100% focus for that. Karena kalau enggak, main-main pasti akan ya hasilnya kurang maksimal. Dan tujuannya yang paling pasti, kita itu mengabdi. Kita mengabdi, mendedikasikan diri kita tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk Indonesia, Untuk bangsa dan negara. untuk Tuh. saudara-saudara kita. Ya. Yang jelas kalau seorang Putri Indonesia tuh mesti punya empati, benar ya? Benar. Dan aku empatinya harus dengar tinggi. kayaknya seorang Ayu ini sebelum dia ikut Putri Indonesia dia udah concern ya sama sosial ya. Apa aja sih waktu itu yang dikerjakan sebelum ikut Putri Indonesia? Iya, kalau dari kecil Ayu itu sebenarnya aktivis lingkungan. Oh iya? Karena kebetulan mama itu bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya. Oh. Jadi dari kecil udah saya ikut penyuluhan, ikut penanaman, apa segala macam yang ada di kota Oke. Surabaya. Dari Surabaya yang dulu masih belum secantik ini sampai sekarang seluar biasa ini. Diiringin itu, Ayu berjalannya waktu saat kuliah sama dengan teman-teman, kita membuat yang namanya Senyum Desa. Senyum Desa itu awalnya cuma perkumpulan Kak, tapi lama-lama ternyata syukur alhamdulillah bisa menjadi sebuah yayasan. Kita pun tidak pernah terpikirkan menjadi yayasan karena itu adalah perkumpulan anak muda yang ingin mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk masyarakat desa. Karena kita melihat banyaknya ketidakrataan atas apa ya yang bisa kita rasakan sebagai warga kota. Apa nih, untuk pendidikan? saudara-saudara kita yang ada di desa. Iya, Pendidikan? termasuk pendidikan, kesehatan, Oke. security, ataupun open mindset yang mereka itu masih belum terbuka ya. Open mind mereka kan masih tertutup. Jadi banyak sekali kasus pernikahan dini, perceraian dini, karena itu adalah edukasi yang masih rendah. Dari mana? Tidak hanya dari anak-anaknya aja, tapi justru dari orang tuanya. Jadi kita fokusnya sangat lebar. Kalau ditanya Senyum Desa fokusnya apa ya, ke seluruh aspek yang memang Kehidupan, kita ya. bisa kerjakan. Jadi contoh konkretnya misalkan tentang pendidikan, apakah kalian jadi guru? Ya. Oh begitu? Ya, jadi untuk contoh pendidikan kita membuka taman baca setiap kali kita
melakukan kunjungan ke sekolah ataupun ke kampung. Kita buka taman baca di kampung, kita bawa buku, kita bangunkan wadah yang memang tidak mewah, tapi di sana anak-anak itu biar semangat untuk berkumpul rame-rame. Itu anak-anak daripada waktunya kosong nganggur, tapi mereka justru membaca di sana. Dan kita juga mengajar, terus kita juga kadang memberikan cek kesehatan gratis. Wow. Kadangnya itu kenapa kadang? Karena kita itu memang melakukan cek kesehatan gratis tidak mudah ya kan Kak. Kayak memang harus ada perizinannya dulu apa segala macam. Jadi kita selalu mengusahakan setiap kali kita memiliki kegiatan itu ada cek kesehatan gratisnya. Itu yang selalu Ini kita masih jadi mahasiswa udah begini loh ya. Sudah lulus Kak. Oh, langsung lulus langsung. Ini sarjana hukum. Emang mau jadi lawyer? Apakah mau jadi apa sebenarnya? Tujuan akhir seorang Ayu Maulida ini? Tujuan akhir? Iya. Menjadi ibu rumah tangga Oh, dong. masa Kalau sih akhir ya. Enggak, maksudnya kan udah bergelar SH gitu. Apakah nanti mau buka law firm atau mau jadi anggota DPR RI Komisi 3? Apa sebenarnya cita-citanya? Untuk cita-cita karir Ayu memang dari awal menjadi model. Untuk menjadi Putri Indonesia juga sudah tersampaikan. Sarjana hukum juga alhamdulillah. Kayaknya kalau memang menang Putri Indonesia ngomongnya gitu ya guys, tertata. Kalau udah lama kayak gini 26 tahun udah agak-agak lupa ya, agak bongkok. Ini kalau coba Putri Indonesia masih tegak. Tapi gimana rasanya? Ada nggak suka duka waktu kemarin karantina? Pasti kan ada ya sedikit gontok-gontokan yang namanya. Aku pernah loh waktu itu ya guys ya. Sepatu saya hilang. Wow, langsung. Ingat kan? Itu nggak tahu ya apakah sabotase, kita nggak boleh menuduh orang. Tidak boleh suzon. Nggak boleh suzon, tapi pada saat itu guys, tahun 1990 pasti kita mesti ganti 2 pakaian. Kalau saya pakaian waktu itu none sampai ganti baju gaun malam, evening gown. Nah, sepatu saya tuh hilang. Nggak tahu sampai sekarang siapa yang ngumpetin. Akhirnya untungnya ada waktu itu Mira Sayogo. Tahu dong, pasti nggak tahu ya. Itu peragawati yang udah senior banget, dia pinjemin sepatunya ukuran 40, aku ukuran 39. Dan itu maju ke depan panggung tuh didorong sama koreografernya. Jadi aku langsung ngek gitu. Dan alhamdulillah loh guys, tidak panik. Jalannya yang biasanya latihan Profesional langsung ya Kak. langsung. Tapi benar, karena aku minta sama Allah, ya Allah kalau memang aku menang, mudahkanlah semua. Dan itu yang namanya jawab pertanyaan senyum, padahal tuh ada sumpelan di depan guys. Gimana yuk bisa menghadapi, ada nggak yang kayak gitu-gitu nggak sih yuk? Tahunnya Ayu Untungnya nih Kak, ini Ayu nggak bohong sama sekali, tapi 100% jujur di tahun ini tuh tidak ada yang seperti itu. yang kayak ada musuh-musuh yang Iya, nggak ada tuh yang, makanya justru Ayu selalu sering mendengarkan cerita yang seperti kakak nih, versi-versi dan kakak. bener kan ada kan? Sampai saya diingetin untuk kalau nanti di kamar koper dikunci ya, kayak gitu-gitu harus diingatkan gitu. Tapi ternyata enggak, semuanya asik, semuanya jadi saudara, semuanya teman. Apalagi roommate Ayu itu Kepulauan Riau. Waduh, ini masih anak-anak, masih 19 tahun, anaknya seru banget. Bestia itu masih. Jadi sisterhood banget. Iya, ya. justru di sana kita merasakan kedekatan dan seru, anaknya kompak. Kita semua kompak satu angkatan ini. Jadi di saat waktu kita kosong, kok tidur bareng-bareng. Kalau ternyata misalnya kita mau ngobrol bareng-bareng, nyalain musik apa segala macam. Jadi di situ. Jadi nggak ada ya drama-drama itu minggu karantina, rasanya kayak kok cepet ya gitu. Oh, iya? Waktu pulang, kok pulang gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya ya musuh-musuh nggak kelihatan. Jadi intinya semuanya smooth ya. Tapi ada nggak sih rasa deg-degan pada saat pas panggung? Nah, gimana caranya untuk overcome itu semua? Kan nggak mudah. Memang nggak mudah, dan Ayu pun juga kaget kok bisa gitu. Karena Ayu percaya itu semua berkat doa dari kedua orang tua Ayu dan orang-orang yang memang selalu mensupport Ayu dari nol. Karena Ayu pun di belakang panggung tuh nervous. Kalau emang ada teman-teman. Pertanyaan apa yang paling takut tuh? Yang Ayu takutin? Ayu nggak tahu, Ayu cuma takut ada pertanyaan yang Ayu nggak bisa jawab. Udah itu aja. Kan kita nggak tahu kita loh nggak tahu pertanyaannya apa gitu semua kan. kan tergantung juri. Terus di belakang panggung pun Ayu tuh sempet masih ke toilet dulu karena diare. Dan cari obat-obat gitu apa segala macam. Jadi kayak bener-bener stres dan
nggak nyangka aja semuanya ternyata berjalan lancar. Ayu pun Bisa juga gitu ya. berdoa, ya Allah kalau memang ini rezekiku, lancarkanlah, sama seperti kakak, kayak biar kalau memang Ayu memang rezekinya menjadi Putri Indonesia 2020, Terjadi, jadikanlah Ayu itu pantas. Iya. Bukan hanya karena kebetulan Ayu menang, tapi jadikanlah Ayu itu lancar dan pantas. Itu dalam arti saat menjawab pertanyaan itu lancar. Wah, ini memang berarti sesuai, atau bisa dipertanggungjawabkan, atau memang memiliki kepercayaan diri, ataupun ya banyak ataupun lainnya. Jadi itu yang selalu Ayu doakan, dan alhamdulillah juga ternyata terjadi. Hari yang sudah diharapkan bertahun-tahun ya ada di sini sekarang. Tuh guys, jadi kalau mau tahu tips and triknya sebenarnya sederhana. Orang cantik banyak, orang pinter banyak, tapi kalau orang yang benar-benar bisa proper, apalagi di atas panggung, Benar. kita nggak bisa overconfident. Benar. Nggak bisa juga under. Jadi mesti pas ya, kalau masakan tuh mesti pas ya. Bumbunya. Nah, kira-kira ada dong siapa kayak senior di Putri Indonesia atau siapa yang memberikan tips-tipsnya, yuk lu mesti gini. Nah, akhirnya tuh kepake banget gitu pada Oh saat. iya, Nah. Ayu itu memang sangat dekat sekali dengan Elvira. Oh, Dengan Kak oke. Elvira sebelumnya, dan sebelumnya pun Ayu juga mengikuti Artika Wulandari Beauty Camp di tahun pertama. Oh. Lalu Ayu pun juga memang sudah kenal dengan beberapa. Tapi nggak pernah nanya sama alumni. saya loh ya, karena kejauhan. Kakak, Oh gitu. kayaknya Ini baru saya ketemu. takut duluan mau ngechat gitu ya. Ini baru ketemu sekali ya. Iya kan baru Iya, ketemu kita sekali ini. Kemarin kita Zoom meeting ini Iya, kan. benar. Tapi kalau Zoom meeting nggak bebas begini. Oh jadi Ayu ini orangnya bener-bener saking niatnya pengen ikut Putri Indonesia, ikut sampai beauty campnya. Iya, Artika Wulandari. Tuh, top. Dan dengan Elvira memang sudah sangat dekat sendiri, kayak keluarga. Jadi kan tentunya kan kayak kakak kalau misalkan sama adik, Iya. kalau ada salah langsung diomongin, atau ada yang kurang langsung Bener-bener dikasih apa tahu. adanya lah ya. Dengar-dengar Ayuma buat grup WA kontestan Miss Universe 2020. Kenapa punya inisiatif seperti itu? Ini dari pageant.videos, benar nggak? Iya, emang benar Ayu bikin grup WA. Sebelum WA itu grup di Instagram. Tapi karena grup di Instagram itu kan nggak gampang nge-search-nya ya kan. Karena grup Instagram tuh sesuai last chat. Kalau misalkan Oke. di type mau nyari namanya grup itu nggak bisa. Akhirnya terinisiatif lah, yaudah pindah ke WhatsApp. Kenapa bikin kayak gitu? Karena Ayu merasa waktu Ayu menang kemarin memang masih belum banyak miss dari negara-negara lain. Dan kita itu masih sedikit. Dan ya akhirnya dari situ inisiatifnya memang untuk menyatukan kita tuh agar lebih kenal dulu sebelum berangkat. Wow, ini luar biasa loh. Iya, jadi biar kita pun juga nggak ada rasa persaingan. Nggak ada gap, Iya, ya, tidak ada gap benar-benar. antara mungkin Latinas ataupun Asia segala macam. Jadi memang di grup WhatsApp itu belum 100% semuanya sudah join, tapi kita sudah berusaha untuk mengirimkan link ke seluruh kontestan yang ada. Yang Ayu tuh juga selalu bilang kalau memang ada yang tahu siapa pemenang lain, kabarin ya ke mereka juga. Dan sekarang udah banyak dong. Sudah lumayan, sudah banyak. Karena terkadang itu tertumpuk di DM kan. Oh, Karena kan oke. mungkin dia setelah menang menjadi Miss negaranya, iya. dia langsung kan terborong tuh Iya, semua iya, DM-nya masuk. Dia nggak tahu yang salah satu DM dari kita. Ini Jadi contoh- diharapkannya semoga ini- dapat lengkap. Ini contoh perempuan kreatif ya. Jadi sebelum Miss Universe pageant dia sudah mengumpulkan semua kontestan ya nantinya untuk bisa ya boleh dibilang untuk kenalan duluan lah. Dan Iya, tujuannya benar. untuk bagus juga ya untuk Tujuan dari Iya, sisterhood, benar. Benar. Karena sebetulnya ikut-ikut gini kalau nggak fun yang ada stres ya. Iya, dan Yang justru ada- di saat setelah kompetisi nih kak, kan hasilnya apapun itu pemenangnya hanya satu Betul, dari betul, sekian betul. banyak kontestan. Tapi setelah dari kompetisi kita kalau liburan ke luar negeri akan selalu punya Iya. temen ya kan yang akan membawa kita mendalami negara-negara itu. Itu benar banget. Dan sekarang aja saya tahun 1994 tuh kehilangan kontak loh sama yang namanya Susmita Sen, Oke. Miss Universe dari India. Karena ya itu tadi zamannya beda ya. Iya. Jadi sekarang gimana ya caranya? Lihat sih Instagram dia, tapi kayaknya dia nggak baca deh. Nih ada lagi pertanyaan nih untuk Putri Indonesia yang sudah terpilih, jadilah wanita hebat yang Amin. menginspirasi dan tetap rendah hati. Oh itu Ayu banget. Amin. Pertanyaan ini dari Hesti ya.
apakah dari awal Anda sudah yakin akan terpilih menjadi Putri Indonesia 2020? Kenapa sih kok yakin banget? Apakah Anda punya perbedaan dengan yang lain ya, tolong dijawab. Kalau yakin atau enggak, yakin dong 100%. Karena Ayu tipenya adalah di saat kita ingin mengikuti lomba, kita ikut lomba itu bukan untuk sebagai CV aja, tapi ikut itu memang untuk menang. Perkara apapun hasilnya itu adalah urusan belakang. Yang pasti kita datang ke sana untuk siap tempur dengan berbagai alat perang yang kita bawa, dan memang tujuannya baik. Insya Allah semuanya akan lancar atau sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan kalau memang kenapa aku bisa yakin, ya saya yakin karena saya punya Tuhan yang di atas. Tuh, gila jawabannya ya. Nah, ini jawaban Putri Indonesia emang beda ya. Kalau saya nge-vlog sama orang yang memang menang dari Putri Indonesia itu jawabannya filosofi banget. Waduh. Percaya nggak sih kalau di India tuh ya, Ya. ini yang cerita Susmita Sen. Jadi kalau dia menang Miss India, itu dari pemerintah mereka disekolahin khusus untuk kuliah filsuf. Oke. Jadi omongan dia dalam 1 menit 30 detik semua berisi, berkualitas tapi tidak menggurui. Oke. Nah itu tuh menarik ya, mudah-mudahan di Indonesia nanti Amin. ada ya, Ya, kuliah semoga. singkat. Nah ini juga nih dari Moriegi, berkat perjuangan Ibu kita Kartini, emansipasi wanita di Indonesia mulai terarah maju dan modern. Namun wanita selalu dilanda tekanan dan ekspektasi sosial yang berlebihan. Tuh catat ya. Tuh, yang mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, usia menikah tuh tadi yang dibilang. Iya. Nah gimana sih Ayu membandingkan ekspektasi wanita yang dulu sama yang sekarang? Ekspektasinya nih. Iya. Oke, ekspektasi yang zaman dulu tuh memang tidak setinggi sekarang karena mereka memang seperti tadi udah dikatakan, mereka sudah selalu tertekan dengan omongan orang. Sudah mungkin umur sekian belas tahun aja kalau nggak menikah itu kayak sudah sebuah kemaluan tersendiri untuk keluarga gitu. Nah kalau sekarang ekspektasinya laku, tuh gitu iya, ataupun nggak sopan gitu ya kan, kayak mungkin pergi sendiri, kok sendiri, Iya, sudah iya. cewek, sudah wanita gitu. Tapi ekspektasi wanita sekarang itu tidak hanya sebatas itu saja. Bukan berarti hal yang dulu itu salah, tapi dari yang wanita-wanita sekarang saya percaya bahwa kita itu adalah wanita yang generasi maju dan generasi leadership. Kenapa? Terbukti sekali Indonesia sekarang itu sudah banyak kita memiliki yang namanya pemimpin-pemimpin wanita. Tidak hanya di skala lingkup kecil aja. Contoh, kita adalah salah satu dari sekian sedikitnya negara di dunia yang memiliki presiden wanita. Kita adalah negara yang sudah memiliki banyak sekali ministry wanita. Jadi ekspektasi wanita yang sekarang adalah mereka semakin tinggi. Ketua DPR Ketua sekarang. DPR. Jangan jauh-jauh. Ibu Watimpres Iya, wanita yang Ibu satu-satunya Putri. adalah ibu kita semua, Ibu Putri. Halo Bu Putri. Halo, Ibu. Nonton ya podcastnya saya dengan Ibu Putri, jangan lewatkan. Jadi memang berubah lah Iya, jadi ekspektasi wanita sekarang adalah balance antara mimpi mereka, balance antara capability mereka bahwa mereka memang bisa memimpin, dan balance juga antara kodrat mereka yang akan tetap kembali yaitu sebagai wanita ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, tapi mereka satu kesatuan lengkap. Ini yang dinantikan bahwa seorang perempuan itu boleh kita pintar, tapi jawaban-jawaban kita itu benar-benar itu menunjukkan karakter kita, benar nggak sih? Kalau kita sombong, keluarnya ya sombong, ada lah. Itu percaya nggak sih? Iya. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, itu yang disebut inner beauty. Nah, itu harus belajar tuh inner beauty. Ini ada dari Titi Susilo. Gimana perasaannya jadi Putri Indonesia? Udah dijawab. Apakah Anda mau kalau diharuskan memakai bikini bila dikirim dalam pemilihan putri Miss Universe kali ini kompetisi dunia sih ini? Iya. Nah, gimana tuh? Oke, tentunya menjadi seorang Putri Indonesia sebelum kita mendaftar, kita sudah tahu tujuannya adalah nanti tidak hanya menjadi Putri Indonesia, tapi juga dikirimkan ke ajang internasional yaitu Miss Universe. Tentunya kita sudah tahu salah satu requirement dari Miss Universe adalah ada kompetisi yaitu bikini. Dan bikini itu bukanlah suatu ajang yang hanya negatif ya, sesuai pikiran orang yang memang ingin memikirkannya secara negatif. Tapi di sana adalah sebuah wadah untuk seorang wanita itu bisa having fun, bisa showing their confidence to their own uniqueness, to their own skin tone, to their own body gitu. Nah, di sanalah
dari Ayu melihatnya dan Ayu mengamati, mempelajari dengan culture kita pun di situ Ayu yakin, iya untuk bikini of course I say yes. Ya, karena itu salah satu requirement, tapi bukan satu-satunya untuk penentu kemenangan enggak. Ya. Ya. Sekali lagi kan juga banyak sekali Miss Universe yang sekarang juga twiggy ya, Ya. bukan seksi yang wah gimana. Jadi bukan itu sih sebetulnya, hanya menunjukkan bahwa ini kontestan ini sportif, badannya sehat kan, Ya, kurang lebih seperti sehat. itu ya. Nah ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Fabian Vel, bagaimana Ayuma mengatasi banyak orang yang masih meragukan kemampuan Ayuma, Tadi terutama kayaknya sama ya Kak? ya di public speaking Oh, oke. untuk bisa berlaga di Miss Universe, dan apakah pencapaian Federica tahun lalu sebagai orang Indonesia pertama yang lolos di top 10 MU akan menjadi beban untuk Ayuma? Kalau iya, gimana cara ngatasi? Good luck Ayuma for MU katanya. Iya, jadi untuk questionnya yang pertama public Public speaking, speaking. tentunya kita tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada yang namanya manusia itu sempurna, siapapun itu. Ya, jadi Ayu percaya dengan kita tahu kekurangan kita pelajari dari sana agar improve. Nah, Ayu sendiri juga pastinya didukung dari Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu, sudah dipersiapkan semuanya untuk melatih Ayu lebih dalam lagi dalam public speaking. Jadi Ayu percaya dengan segala persiapan semoga tiada hasil yang mengkhianati usaha. Dan untuk question yang terakhir tentang apa tadi Kak? Federica, Oh iya, beban Federica. ya kan Federica udah Tentang top ini. 10. Kalau ini sih kan pemenangnya, apa yang beban? Kalau aku ya Amin. bilang. Jadi kalau Ayu dikatakan beban justru enggak. Ayu percaya bahwa apa yang dicapai oleh Frederica tahun lalu itu adalah sebuah motivasi besar, justru sebagai semangat untuk Ayu bahwa ini loh Indonesia itu sudah dipandang oleh dunia. Jadi Indonesia itu juga dinilai dan dinotis. Jadi kita justru harus semakin percaya diri dan semakin semangat all out untuk mengharumkan nama bangsa. Tuh, jadi sebetulnya ini bukan persaingan justru Ya. internal ya. Ya. Justru hal yang mesti kita perjuangkan bagaimana kita bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi kalau Federica top 10 ya justru kebalikannya, berpikirnya juga jangan bukan malah ngerasa Federica itu bisa kok saya enggak. Ya. Justru saya akan lebih daripada Federica karena membawa nama Indonesia. Benar. Iya. Kita tahun ini Ibu mengangkat Juli? tema NTT, ya Ibu Juli. Wah, halo Ibu Juli. Kita kemarin karantinanya Oh iya, benar-benar. NTT Kak. Ini Ibu Juli luar biasa. Salam buat Pak Victor Laiskodat. Salam hormat. Salam jadi, Ibu. Jadi Bu Juli yang akan sponsor untuk Iya, National Costume. no, bukan Apa? yang mensponsori untuk nasional kostumnya, tapi tahun ini kita mengangkat tema NTT. Oh, tema NTT-nya. Iya. Jadi desainernya siapa? Desainernya kita ada masing-masing yang memang Oke. masih in progress. Oke. Dan semoga hasilnya nanti bisa spektakuler lah. Pastinya kita ingin memberikan yang terbaik dong sekali lagi untuk Indonesia, karena kalau bukan untuk siapa lagi. Nah, ini terakhir nih ya untuk Ayuma. Apa sih pesan-pesan buat semua perempuan Indonesia? Karena kalau kita lihat kan banyak sekali mereka masih muda tapi ada yang narkoba, ada yang mungkin terlibat dalam prostitusi online gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata seorang Ayuma, apa sih yang menyebabkan perempuan-perempuan muda itu kalau cantik mestinya kan dia mempergunakan semua yang dikasih Allah ini kepada hal yang positif. Kenapa kok dia bisa kok yang instan-instan itu gimana cara Iya. mengubah karakter, pola pikir selain dari orang tua ya tentunya. Yang selalu Ayu percaya bahwa hal yang seperti itu pasti godaannya banyak. Mau jadi model ataupun enggak, mau di dunia manapun, bidang apapun, pasti akan ada godaan seperti itu untuk seluruh wanita ya. Nah, yang paling penting pesan Ayu untuk seluruh teman-teman yang ada di luar sana adalah satu, yaitu adalah iman yang kuat. Karena kembali lagi kita punya cobaan kehidupan masing-masing dan siapapun itu, kadang bisa cobaan itu datang dari keluarga, Iya, betul. dari teman, ataupun dari pekerjaan. Yang satu bisa kita andalkan tuh hanyalah Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tutup mata dengan segala cobaan kita. Pasti badai akan berlalu. Jadi apapun godaannya, kalau kita ingat jalan yang lurus, kita selalu komitmen dengan diri sendiri, dengan pendirian kita.
Dan yang selalu Ayu katakan itu kayak jawaban Ayu top 3 kakak, yaitu adalah bersyukur. Itulah juga salah satu kunci kita sebagai manusia agar tidak jatuh ke jalan yang salah. Karena di saat kita bersyukur, apapun itu godaannya, pasti kita ingat, oh ini bukan hal yang benar, ini bukan hal yang patut untuk dilakukan. Jadi kita akan selalu ingat kepada jalan yang benar itu melalui Tuhan. Itu satu. Dan yang kedua, buat teman-teman semua, jangan lupa kita adalah kunci dari masa depan kita. Itu yang selalu Ayu sampaikan kepada teman-teman, bahwa kita yang akan mengarahkan masa depan kita itu mau kemana. Apakah menjadi wanita yang tidak benarkah? Ataukah menjadi seseorang yang justru merubah nasib keluargakah dengan jalan yang positif? Ataukah yang lain-lainnya? Itu semua ada di tangan kita. Jadi dengan kerja keras, itu semua hal yang positif pasti bisa kita capai. Tuh ya guys, ini pertanyaan terakhir sekali ya, karena saking ada 100 ini ya. Tapi kalau nggak dibacain, karena saya udah kasih giveaway nih, giveaway-nya dapat Venascape ya. Jadi ini dari Nika B. Pada perkembangan zaman, para kaum milenial dituntut untuk memberikan perubahan yang bisa berimpact untuk sekitar. Yang ingin saya tanyakan untuk Ayuma, gimana peran aktif generasi milenial dalam dunia politik? Nah, tadi kan aku dengar katanya yang namanya Ayuma nih mau jadi anggota DPR RI. Waduh, kayaknya belum ada ucapan seperti itu ya. Tapi tertarik dong dalam dunia politik someday. Amin. Ayo pokoknya yang pasti peluang apapun itu kalau memang bisa dijalankan dan selaras dengan independen Ayu, maksudnya dengan pikiran Ayu dan juga keluarga, itu ya semoga ada jalannya. Tapi bagaimana untuk pendapat Ayu milenial di politik? Wow, milenial sekarang sudah memiliki suara yang sangat banyak ya, dan sangat memberikan perubahan yang besar terhadap negara kita. Terbukti banyak sekali nih pemimpin-pemimpin udah generasi muda. Anggota DPR juga banyak sekali yang udah muda-muda. Termasuk juga sebenarnya Pak Emil, wakil Gubernur Jawa Timur itu juga masih termasuk generasi yang muda ini. Nah dari situ Ayu percaya kita itu siapapun selama kita memiliki kapasitas, kita itu pandai, dan kita itu juga masih mau belajar, kita tuh pasti fleksibel untuk di seluruh bidang apapun. Jadi setuju ya intinya kalau milenial sekarang concern dengan dunia politik. Sangat bukan setuju. menjadi outsider tapi justru menjadi penentu ya. Karena nanti akan namanya pergantian generasi. Nah, kalau bukan yang generasi muda ini belajar dari sekarang, nanti waktu yang senior ini sudah mulai sepuh bagaimana kan? Termasuk yang di sebelahnya Ayu ini ya sudah pensiun dari ini super senior teman-teman. super senior, super tua maksudnya ya. Oke guys, kayaknya kalau ngobrol sama Putri Indonesia tuh kita banyak sekali akhirnya memberikan satu semangat ya, khususnya buat saya nih ibu-ibu yang punya anak perempuan kecil seperti Fania, mudah-mudahan bisa kayak Ayu. Bisa dewasa, dalam arti kata dewasa untuk menentukan hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Itu yang paling penting, itulah manusia yang sukses. Manusia yang bukan karena kaya, bukan karena pintar sendiri, tapi bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Thank you banget Ayu. Ayu juga thank you. Ada closing statement? Kan biasa harus ada loh. Atau mau nyanyi? Nyanyi dong, apa sih nyanyi kayaknya sejam nggak selesai nanti gitu, ya. Tidur semua gitu ya. Talent show ngapain waktu itu? Iya nyanyi, kok tahu ya? Iya, ayo dong nyanyi dong. Aku mau denger loh, Putri Indonesia nyanyi. Ayo, apa aja? Closing statement aja ya kak. Oh gitu. Nyanyi juga dong. Ini Vena Melinda Cera belum ada loh. Ayo suaranya itu fals. Lo katanya talent show. Talent night. Nyanyi apa nari? Iya nyanyi sih. Nyanyi, ayo nyanyi. Satu ref aja. Satu ref. Nah, habis itu closing statement. Apa ya? Ayo bingung. Loh, kalau Putri Indonesia tuh harus bisa di. Kalau ini masanya udah biasa dibully di suara ini kan. Ya udah, oke, closing statement dari Ayu. Closing statement dari Ayu. Simple yang selalu Ayu sebarkan kepada siapapun, yaitu adalah nothing's worth having comes easy.
tidak ada apapun sebuah kesuksesan itu datang secara instan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah patah semangat untuk mengejar segala cita-cita kalian, dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena di saat kita itu sukses, kita itu sejatinya tidak hanya untuk sukses diri kita sendiri, tapi orang-orang yang sudah mensupport kita dari nol. Yeay, thank you Ayu. Gimana kalau jalannya, bukan jalannya ya, gimana kalau Miss Universe itu? Dadanya gini ya. Oh, bukannya begini ya? Ini old style kan? Oh, old style Ini. ya, maklum. Saya kan tahunnya tahun begini. Ini kita sekarang gini. Oh, sekarang Nanti gini. kayak 20 tahun lagi gini kayaknya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton Vena Melinda Channel. Jadi habis ini aku akan cari juga putri-putri Indonesia dari yang paling senior Indira, itu udah temen ya, Iya. sampai yang sesudahnya aku, Alia juga udah. Oke guys, thank you banget for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.